Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Lea Family Chat Miko. Ya, untuk kali ini saya akan membagikan resep kue kering lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada kastengel ekonomis tanpa cetakan ya. Bisa teman-teman lihat, di teksturnya sangat gurih, sangat renyah ya teman-teman, tetapi lembut ya. Untuk bahan-bahannya, nah ini ada satu bungkus palmia, kurang lebihnya 200 gram ya teman-teman. Kita tambahkan untuk room butter. Nah ini saya pakai 150 gram. Kita campur ya teman-teman, aduk sampai semuanya merata ya. Kalau teman-teman lebih mau cepat bisa pakai mixer ya. Nah di sini saya cukup dengan spatula aja dan dibantu dengan whisker ya teman-teman. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Kemudian masukkan satu butir kuning telur. Nah kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Setelah tercampur, kita masukkan untuk keju parutnya. Ini saya pakai 250 gram ya teman-teman. Total dari keju yang saya pakai 300 gram, untuk yang 50 gram sebagai topping ya teman-teman. Nah ini kita masukkan untuk gula halusnya, kita ayak supaya tekstur yang bergelinding tidak ikut masuk ke dalam ya teman-teman. Nah ini kemudian setelah gula halus kita masukkan untuk tepung maizena, kita ayak juga ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini tanpa mixer juga teksturnya halus ya teman-teman, kalau kita aduk secara pelan-pelan dan bertahap ya. Kemudian masukkan untuk tepung terigu. Di sini saya pakai 200, di sini saya pakai 500 gram. Ini merek kunci biru ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap ya. Ini berhubung sudah berat, kita akan uleni dengan tangan aja ya teman-teman. Jangan lupa pakai sarung tangan. Nah ini kita masukkan untuk tepung terigunya semuanya ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah ini kurang lebihnya teksturnya seperti ini ya teman-teman, sudah sedikit kalis. Nah ini sudah tidak menempel juga di plastik, tandanya adonannya sudah siap kita bentuk ya. Kita siapkan untuk alas kerjanya, ini tambahkan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Nah ini saya pakai cetakan kastengel ya teman-teman, atau pembatas kue ya. Kalau teman-teman tidak punya bisa pakai plastik, kemudian di rolling pin, kemudian dibentuk ya. Ini berhubung saya punya pembatas atau cetak bagian sampingnya, saya pakai ya teman-teman, supaya untuk ukuran dan tinggi maupun tebalnya bisa merata ya teman-teman. Kemudian kita rolling sampai semuanya tekstur padat dan merata ya. Jangan lupa taburi untuk tepung terigu di atasnya supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah ini saya sudah cuci tangan bersih ya teman-teman, jadi tidak saya olesi atau tidak saya alasi dengan plastik ya. Kemudian kita angkat untuk cetakannya, bisa teman-teman lihat ini bentuknya sangat rapi banget ya teman-teman. Kemudian kita olesi di atasnya secara langsung ya. Untuk olesannya ini cukup dengan satu butir kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan 1 tetes atau 2 tetes pewarna kuning telur ya teman-teman. Nah ini kita oleskan secara merata, jangan terlalu tipis juga ya teman-teman supaya tidak langsung kering ya. Kita olesi agak tebal atau tekstur dan kelihatannya masih terlihat basah gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini, tampilannya sudah cantik ya teman-teman, sangat menarik, warnanya juga sangat glowing ya. Kita akan parut untuk kejunya. Nah ini kita pakai kurang lebih 50 gram ya teman-teman.
Kita parut secara merata, atau bisa teman-teman sesuaikan aja dengan seleranya masing-masing untuk tebal dan tipisnya topping keju ya. Nah, kita parut sampai semuanya tercampur merata, bagian samping, tengah. Nah, ini setelah semuanya tercampur atau tertopping, kemudian kita siap untuk potong ya teman-teman. Nah, ini saya tidak pakai cetakan ya, ini cukup mudah, kita bentuk aja pakai alat potong kue ya teman-teman, dikira-kira aja, yang penting kita potong lurus, jangan lupa dialasi atau dikasih tepung ya teman-teman setiap mau motong supaya tidak lengket atau tidak, teksturnya masih terlihat bagus gitu ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sangat rapi ya meski tanpa cetakan ya teman-teman. Nah, ini saya potong bagian tengah, kemudian kita belah juga jadi dua ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sangat cantik dan bagus ya teksturnya, dan bentuknya sangat rapi ya meskipun tidak pakai cetakan ya teman-teman. Nah, ini kita akan tata di atas loyang, tidak usah diolesi dengan mentega atau minyak ya teman-teman. Kita lakukan proses ini sampai selesai. Kita potong bertahap ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya bisa teman-teman lihat jadi dua loyang ya, bentuknya sangat racak juga bagus ya teman-teman. Untuk ketebalan juga sama ya, ini wajib dicoba, untuk resepnya sangat cocok dan sangat mudah ya teman-teman. Kita siapkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, kemudian kita masukkan. Nah, ini saya pakai pasang di rak kedua sampai di rak yang terakhir ya teman-teman. Kita oven dengan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini saya oven kurang lebih 35 menit. Untuk menit ke-20 saya akan buka ovennya, juga akan kita ubah posisinya ya teman-teman. Kita akan balik untuk yang rak di atas, kita balik di bagian bawah supaya matangnya merata ya, karena untuk rak bagian bawah untuk tingkat kematangannya lebih cepat ya teman-teman, jadi harus kita ubah atau kita rolling gitu ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini di menit ke-20 ya, kemudian kita oven kembali sampai semuanya matang secara sempurna ya teman-teman, kurang lebih 35 menit. Nah, ini untuk hasilnya bisa teman-teman lihat sangat cantik ya, matangnya juga merata. Bisa teman-teman coba untuk resepnya ya, ini sangat cocok dijadikan ide kue kering lebaran ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.